Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Hari ini di mata kuliah pengantar akuntansi 2 kita akan membahas modul yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi silahkan Anda lihat kertas kerja kalian dan kita diskusi bersama berkaitan dengan penyelesaian modul ini. Modul yang kalian kerjakan atau latihan yang kalian kerjakan yaitu adalah dimulai dari soal 3, yaitu berkaitan dengan toko buku dunia ilmu. Ya, dimana di sini kalau saya jelaskan terlebih dahulu ya bahwa toko buku dunia ilmu ini dia sudah berjalan di bulan Juni lalu. Ya, sudah berjalan sehingga sudah ada transaksi. Maka sudah ada saldo-saldonya untuk setiap akun. Ya, di sini Anda bisa lihat semuanya di modul. Di sini sudah ada neraca saldo per akhir periode Juni kemarin, yaitu kas sebesar 8.500.000 dan seterusnya. Ya, sampai modal ada 35 juta dan Anda harus pastikan bahwa kolom debit dan kredit ini sudah balance, sudah seimbang. Kalau sudah balance, maka kita lanjutkan ke transaksi di bulan Juli. Oke ya, kita akan lanjutkan transaksi di bulan Juli. Oke, kita lihat di sini. Bulan Juli, transaksi tanggal 1. Ada transaksi pembelian buku ekonomi dari PT Bina Ilmuwan sebanyak 50 buku. Setiap buku harganya 25.000. Oke, dia beli 50, harga tiap bukunya 25.000. Dengan syarat 2/15 N/45. Kemudian pembayaran biaya angkut pembelian sebesar 90.000. Nah, kira-kira apa jurnalnya? Ya, maka kita lihat jurnalnya adalah pembelian, biaya angkut pada utang dagang dan kas. Pembeliannya 1.250.000 dari mana? Dari 50 dikali dengan 25.000. Oke, biaya angkutnya 90.000, maka utang dagangnya sebesar 1.250.000 dan kasnya keluar sebesar 90.000. Kas keluar untuk membayar biaya angkut. Selanjutnya, tanggal 3, pembelian perlengkapan toko 500.000 tunai. Apa jurnalnya? Jurnalnya adalah di sini perlengkapan toko pada kas sebesar 500.000 karena tunai ya. Maka berikutnya tanggal 5 ya, tanggal 5 di sini dibayar utang dagang. Oke. Dibayar utang dagang sebesar 5 juta. Bayar utang sebesar 5 juta. Apa jurnalnya? Utang dagang pada kas sebesar 5 juta. Mudah ya. Tanggal 6 berikutnya ada penjualan buku selama 5 hari sebesar 1.200.000 baru dicatat di tanggal 6. Maka jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 1.200.000. Tanggal 8 pengiriman barang ke PT Bina Ilmuwan karena tidak sesuai dengan pesanan sebanyak 8 buku. Oke, maka jurnalnya adalah tanggal 8 utang dagang pada retur pembelian. Oke ya, utang dagang pada retur pembelian. Nah, ini ada kaitannya dengan tanggal 1 yang lalu, di mana kita beli buku 50 buku, di tanggal 8 dibalikin karena tidak sesuai sebesar 8 buku. Maka berapa yang dikembalikan? 8 dikali 25.000, maka saldonya adalah 200. Maka utang dagang pada retur pembelian, utang dagangnya berkurang dari yang semula 1.200.000 dikurangi 200.000, maka ada retur pembeliannya sebesar 200.000. Kemudian tanggal 10 dijual buku. Di tanggal 10 dijual buku ekonomi kepada lembaga pendidikan cendekia sebanyak 40 buku. Setiap buku nilainya 300.000. Syarat pembayarannya 3/10 N/3/30. Maka jurnalnya adalah untuk tanggal 10 piutang dagang pada penjualan sebesar 1.200.000. Cara hitungnya sama, di mana 40 yang dijual, masing-masing buku nilainya 30.000 harganya. Maka 30.000 dikali 40 nilainya adalah 1.200.000. Maka pada tanggal 12 pembayaran
kepada PT Bina Ilmuwan dibayar lunas. Nah, lihat. Tanggal 12 ini ada kaitannya dengan tanggal 1 dan tanggal 8. Tanggal 1 ngutangnya berapa? 1.250.000. Kemudian ingat tanggal 8 ada pengembalian sebanyak 200.000. Nah, maka utangnya tidak 1.250.000. Tinggal kalian kurangkan dengan tanggal 8. Maka kira-kira apa jurnalnya? Lihat. Jurnalnya adalah utang dagang pada potongan pembelian kemudian kas. Utang dagangnya 1.050.000 tadi ya, dari 1.250.000 di awal. Kemudian ada retur di tanggal 8 200.000, maka tinggal sisa utangnya 1.050.000. Kenapa dapat potongan? Karena dia masih dalam syarat pembayaran. Syaratnya apa sih? 2/15, 15 hari. Silakan Anda hitung. Kalau dia bayar tanggal 12 dapat potongan nggak? 2%. Dapat, maka dapat tinggal dihitung. Potongan pembelian 21.000 dari mana? Dari 1.050.000 dikali dengan 2/2%. Nah, gitu ya. Tanggal 13 dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar 45.000. Gampang ya. Beban koran pada kas. Oke, sebesar 45.000. Tanggal 15 penjualan buku baru dicatat di tanggal 15 1.750.000, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 1.750.000. Tanggal 18 pembelian buku teknik dari PT. Kita beli buku nih ke PT Insan sebanyak 120 buku dengan total harga 2.700.000. Ada syaratnya 3/10 N/30. Biaya angkutnya ditanggung oleh penjual, jadi kita nggak bayar ongkos kirim. Maka apa jurnalnya? Lihat tanggal 18. Jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang sebesar 2.700.000. Tanggal 19 dibayar listrik, air dan telepon 375.000. Apa jurnalnya? Ya, beban listrik pada kas 375.000. Tanggal 20 diterima lunas pembayaran dari lembaga pendanaan cendekia. Lihat ada tanggal 10 ya, kita jual buku. Ada lagi nggak kaitannya cendekia? Nggak ada ya. Maka apa jurnalnya ketika kita menerima uang pembayaran dari cendekia di tanggal 20? Apakah dia dapat potongan harga 3/10? Kita lihat tanggal 20. Oh, ternyata dapat potongan. Silakan Anda hitung betul atau tidak dapat potongan. Berapa bayarnya? Berapa kita terima uangnya? 1.164.000. Kita memberikan potongnya 36.000. Piutangnya berkurang sebesar 1.200.000. Jurnalnya adalah kas potongan penjualan pada piutang dagang. Tanggal 23 Tuan Wawan ya, yang punya nih mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 500.000. Nah, apa jurnalnya? Jadi yang punya toko nih, dia ngambil duit kasir 500.000 buat keperluan pribadi, maka dicatat oleh bagian akunting oleh Anda sebagai prive pada kas. 24 pembelian buku-buku sosial dari lembaga penerbitan Terang Dunia sebesar 750.000 dengan tunai. Kita beli buku tunai. Apa jurnalnya? 24 pembelian pada kas. Tanggal 25 penjualan buku selama 10 hari 1.200.000. Apa jurnalnya? Kas pada penjualan. Ada lagi masih tanggal 25 bayar gaji karyawan 800.000. Apa jurnalnya? Beban gaji pada kas. Tanggal 28 bayar lunas PT Insan Pratama atas transaksi tanggal 18. Apa jurnalnya? Kita lihat tanggal 18. Oke, ini oke. Ada kaitan lagi nggak? Insan Pratama rasanya nggak ada. Apa jurnalnya? Kita bayar lunas tanggal 28, maka utang dagang pada potongan kita dapat potongan. Silahkan Anda hitung. Kemudian kas 700, potongannya kita dapat 81.000, maka kita hanya keluar uang 2.619.000 dari utang kita sebesar 2.700.000. Masih ada lagi terakhir tanggal 31 penjualan buku ya, kita melihat penjualan buku lagi 750.000. Apa jurnalnya? Jurnalnya adalah kas pada penjualan 150.000. Silakan ada totalnya harus balance. Kalau nggak balance ya berarti ada yang salah. Itu untuk jurnal umum. Maka kita lanjut ke buku besar. Nah, buku besar bentuknya bentuk T. Saya nggak akan mencontohkan semua, saya hanya kasih contoh untuk akun kas saja gimana caranya. Yang pertama, silakan Anda perhatikan buku besar kas ya, yang ini nih kas. Oke.
kas. Nah di sini yang pertama adalah kita harus memindahkan dulu dari neraca saldo di awal ya. Kalau Anda masih ingat, di awal kita sudah ada saldonya nih ya. Nah ini nih Juni kemarin kas ya kan, ada saldonya 8.500.000, kita pindahin dulu ke buku besar. Nah ini S itu stock of name, atau Anda bisa istilahkan lain apa terserah. Nah berikutnya kita pindahkan, lihat di jurnal umum ada akun kasnya di tanggal berapa aja. Tanggal 1 ada nih 90.000, kita pindahin ke buku besar. Nah tanggal 1 di kredit ya 90.000, ini debit, ini kredit. Oke, kita pindahkan dulu nih. Nah, lagi nggak? Ada nggak kas ada lagi di tanggal 3 500.000 di kredit, kita pindahin tanggal 3 500.000 di kredit. Oke, ada. Oke ya, ada lagi nggak kas? Kas tanggal berapa, lihat di jurnalnya, ada lagi tanggal 5 juta. Oke, 5 juta kita catat lagi ya. Begitu seterusnya kita cek di jurnal umum, ada akun kas, kita catat sehingga nanti Anda bisa menjumlahkan berapa jumlah yang di debit, berapa jumlah yang di kredit. Kemudian Anda selisihkan, lebih besar mana, debit atau kredit. Kalau lebih besar di debit, maka catatlah di debit selisihnya. Kalau lebih besar di kredit, maka catatlah selisihnya di kredit. Nah kebetulan akun kas ini selisihnya lebih besar di debit, maka saldo akhir kas posisinya sudah debit sebesar Rp2.856.000. Begitu seterusnya untuk akun piutang, persediaan, perlengkapan toko, dan seterusnya. Oke, saya anggap sudah bisa ya, buku besar mudah sekali. Maka berikutnya adalah prosesnya memindahkan dari buku besar ke dalam neraca saldo. Gimana caranya? Nah, di modul itu sudah disediakan kertas kerjanya, Anda tinggal isi saldonya saja. Misalnya kas ini silahkan Anda copy atau Anda pindahkan dari saldo akhir kas yang ada di buku besar. Nah ini, jadi kan sudah Anda selisihkan ya, lebih besar di mana, Anda masukkan di debit atau kredit. Maka saldo ini nih 2856 kas ini kita pindahkan ke neraca saldo tadi. Nah kita pindahkan kas ya 2856 di debit, karena tadi posisinya ada di sebelah debit. Begitupun dengan piutang. Contohnya piutang. Nah piutang saldo akhirnya ada 1350 di debit, kita pindahkan 1350 tadi di debit ya, piutang dagang kita pindahkan. Nah mudah, tinggal dipindah-pindahkan aja. Begitu seterusnya untuk akun persediaan barang, pindahkan dari buku besar, pindahkan dari buku besar, asuransi pindahkan dari buku besar, dan seterusnya. Maka di akhir silakan Anda jumlah debit dan kreditnya itu harus sama, harus balance. Ya, di sini balance-nya Rp68.902.000 untuk debit dan kreditnya neraca saldo. Itu ya. Nah, setelah neraca saldo, nah ternyata masih ada penyesuaian. Jadi saldo yang sudah kita buat ini neracanya ternyata di akhir periode ada beberapa penyesuaian, ada 6. Ini ada 6 penyesuaian. Nah, sebenarnya data penyesuaian ini sudah Anda kerjakan ya di materi kita yang lalu berkaitan dengan penyesuaian ya. Jadi kalau Anda teliti ini, Anda nggak perlu kerjain lagi karena sudah Anda kerjakan dan sudah kita bahas. Oke ya. Nah tapi nggak apa-apa, saya akan bahas lagi. Ternyata ada penyesuaian, ada 6. Nah maka penyesuaian ini harus kita sesuaikan, kita buat jurnalnya agar saldonya ini menjadi lebih up to date ya. Oke, seperti apa caranya? Yang pertama, di sini diketahui bahwa persediaan barang dagang pada akhir periode menunjukkan jumlah saldo 1.300.000. Gimana cara mencatatnya? Oke, kita lihat. Untuk penyesuaian yang nomor 1 ini ya, itu ada 2 jurnal. Yang pertama adalah kita mencatat jurnal untuk persediaan barang dagang yang tersedia. Gimana caranya? Oke, kita buat jurnalnya langsung. Ada akun persediaan barang dagang, dalam kurung tersedia lah biar kita nggak lupa. Kemudian ada akun potongan pembelian ya, ada lagi akun retur pembelian di debit. Kemudian di kreditnya ada akun pembelian dan retur pembelian. Silakan Anda masukkan jumlahnya, saldonya, potongan pembelian ya, dimulai dari potongan pembelian. Anda masukkan jumlahnya 102.000. Lihat dari mana? Lihat dari neraca saldo 102.000 nih. Oke, kita lihat
Pak, potongan pembelian 102.000, potongan pembelian ya 102.000. Oke, kita pindahkan ke bawah. Retur pembelian juga sama, lihat dari neraca saldo, pindahkan. Pembelian juga sama, pindahkan. Ya, retur pembelian juga sama, silahkan Anda pindahkan. Ya, terus ini gimana Pak? 448 ini dari mana? Dari selisih antara ini dengan ini. Ya, atau Anda bisa hitung secara manual, ada di materi kita sebelumnya, di materi penyesuaian ya, untuk mencari pembelian bersih atau persediaan barang dagang yang tersedia. Maka jumlahnya adalah 4488. Silahkan Anda cek lagi. Bukan jurnal yang kedua, untuk nomor 1 kita harus mencatat yang namanya harga pokok penjualannya berapa. Harga pokok penjualan ini ya, jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 5.888.000. Dari mana Pak 588 ini? Ya, dari hasil perhitungan yang sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, yaitu HPP sama dengan mencari HPP ya, caranya adalah persen barang dagang awal. Dari mana ngambilnya? Dari neraca saldo. Ada ya 700. Kemudian Anda juga tambah dari pembelian bersih. Ya, pembelian bersih dari mana? Dari sini. Nah, oke. Kemudian Anda kurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Dari mana Pak persediaan akhir dari barang dagang? Saldonya lihat dari sini. Nah, 300. Silakan ada jumlah, maka jumlahnya adalah 5.888.000 rupiah. Ya, jadi ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Silakan Anda refresh lagi. Yang kedua, asuransi telah terpakai pada periode ini sebesar 500.000. Ya, tanggal 2. Maka yang kita hitung adalah menghitung asuransi yang berapa yang sudah terpakai. Oke, kita lihat neraca saldo asuransi. Ada 4 juta. Oke ya, asuransi ada 4 juta. Yang terpakai 500.000. Maka berapa yang sudah menjadi beban? Yaitu 500.000 kan. Nah, ini kan sudah ketahuan nih. Karena terpakai yang sudah menjadi beban kan. 500.000, maka kita catat adalah yang sudah menjadi beban atau sudah terpakai, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, di mana bebannya bertambah, asuransi yang kita milikinya berkurang sebesar 500.000. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 3 sekarang. Ini udah nomor 3. Iklan dibayar di muka yang telah kadaluarsa sebesar 250.000. Nah, maka yang kita catat adalah iklannya yang sudah kadaluarsa berapa. Di sini sudah jelas nomor 3, 250.000. Maka kita catatnya adalah sama seperti beban asuransi tadi, yaitu beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 250.000. Bebannya bertambah, iklan yang kita milikinya berkurang. Harta berkurang di sebelah kredit. Tanggal 4, nomor 4. Depresiasi aktiva tetap penyusutan sebesar 5% ditetapkan untuk peralatan toko, kemudian 10% untuk gedung. Ya, Anda tinggal hitung 5% untuk peralatan, 5% dikali dengan saldo peralatan yang ada di neraca saldo. 5% dari 12 juta berapa? Itulah penyesuaiannya. Ya. Nah, ini sama, toko gedung juga sama. Nah, berikutnya nomor 5. Beban gaji masih dibayar, ternyata perusahaan belum bayar gaji nih, 150.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji pada utang. Terakhir nomor 6, perlengkapan toko yang masih tersisa 350.000. Jadi setelah dihitung perlengkapan toko yang dimiliki, kemudian di akhir dihitung sisanya tinggal 350.000. Maka yang kita catat adalah berapa yang terpakai, berapa yang menjadi beban. Kita lihat dari neraca saldo perlengkapan 950.000 dikurangi dengan yang tersisa, kan begitu ya, 350.000. Maka sisanya adalah 600, maka yang terpakai adalah 600.000. Maka sudah menjadi beban atau terpakai perlengkapan toko sebesar 600.000. Perlengkapan toko yang kita miliki berkurang sebesar 600.000. Silahkan ada jumlahnya harus balance 14.578.000 untuk akun, untuk saldo di debit dan saldo di kredit. Selesai? Belum, sedikit lagi. Nah, setelah penyesuaian, maka kita buat yang namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, nah ini saya sudah buat. Oke ya. Nah, sekali lagi, oke. Nah, di sini sudah ada nama akun. Ya, sudah saya sesuaikan.
Kemudian neraca saldo ini sudah saya copy, sudah saya salin. Dari mana Pak ini Pak? Dari yang tadi, dari yang sudah kita buat barusan. Nah, dari sini nih. Ini tinggal disalin aja sama Anda ya, saldonya Anda salin ke sini. Oke, clear, fix. Lihat akhirnya itu oke, 68902 sama nggak? 68, oke sama. Clear ya. Kemudian penyesuaian, kolom penyesuaian. Ini silakan Anda salin dari jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita buat. Anda salin ke sini. Kolom penyesuaian. Contoh. Oke. Nah, contohnya. Yang pertama deh. Persen barang dagang 4.488.000. Kita pindahin ke sini di debit ya. Persen barang dagang ada 488.000 ya, di debit kita pindahkan. Ada lagi potongan pembelian 102 di debit. Potongan pembelian kita cari potongan pembelian. Oke, ini di debit 102.000, kita pindahin ke kolom penyesuaian. Begitu seterusnya Anda pindahkan dari jurnal umum ke dalam kolom penyesuaian yang ada di neraca lajur. Ada jumlahnya sama nggak? 14.578 dengan di jurnal 14.578 sama. Clear. Kita bisa lanjut. Nah, setelah semuanya diisi nih ya, kalau neraca saldo dan penyesuaian, maka kita hitung neraca saldo setelah disesuaikannya. Oke, saya rasa Anda sudah paham semua. Untuk kas contohnya, neraca saldo ada 2856. Ada penyesuaian nggak? Oh, nggak ada, maka tinggal Anda pindahkan 2856 di debit, pindahkan ke sini 28556. Piutang dagang sama, nggak ada, ya udah tinggal pindahin aja. Persediaan nih, persediaan ada nih. Neraca saldo awal ada 2.700, kemudian di penyesuaian ada 2 akun yang terlibat. Di debit ada 4488, kemudian ada 5888. Anda tinggal jumlah 2.700 ditambah 4488 dikurangi 5888. Jumlahnya lebih besar di mana? Lebih besar di debit sebesar 1.300.000. Gitu ya. Jadi kalau saldonya di debit ketemu dengan saldo berikutnya di debit atau sama, maka ditambah. Jika beda ketemunya, maka dikurang. Seperti ini contohnya. Pelengkapan toko 950.000 neraca saldo, di penyesuaian ada juga di kredit 600.000, debit ketemu kredit dikurang 950.000 dikurangi 600.000 sebesar, maka sisanya 350.000 di debit karena saldonya masih lebih besar di debit. Setelah semuanya Anda jumlah, semuanya Anda masukkan semua sini ya, maka di akhir Anda jumlahnya harus sama. Di sini penyesuaiannya menjadi 71150 dari yang semula 68902 ya, jadi ini sudah up to date nih saldonya. Oke, sampai neraca saldo sudah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka berikutnya kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Cukup 3 saja, yaitu laporan laba rugi, kuitas, kemudian posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini formatnya sudah ada di modul. Anda tinggal pindahkan saldo-saldonya aja. Contoh, penjualan 6.100.000. Dari mana ini Pak? Dari neraca saldo setelah disesuaikan yang barusan kita buat. Lihat penjualan 6.100.000. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, betul ya, clear. Dikurang potongan penjualan, ada nggak potongan penjualan 36.000? Dari mana? Dari NSSD tadi, saldo setelah disesuaikan. Lihat potongan penjualan ada nih 36.000. Oke, maka kita masukkan ke sini. Nah, maka penjualan bersihnya ada 6 juta sekian. Harga pokok penjualan sama, persediaan awalnya berapa? 2.700. Dari mana? Lihat dari neraca saldo. Persediaan barang dagang kan awal kan 2.700.000. Lihat sini. Nah, kita pindahkan. Kemudian ada lagi pembeliannya berapa? 4.700.000. Lihat dari mana? Dari neraca saldo setelah disesuaikan. Pembelian, lihat pembelian. Oke. Kosong ya. Dari neraca saldo, sorry. Pembelian kita ambil dari neraca saldo untuk menghitung laporan harga pokok penjualan ya. 4.700.000 kita masukin 4.700.000. Returnnya kita lihat dari neraca saldo ada 200 ya. Kemudian ada lagi potongan pembelian 102.000.
kita pindahin lagi 102.000. Nah, oke. Kemudian dari 200 ini sama 2.000 kita jumlah, hasilnya adalah 302.000. Oke, ini dijumlah ya, hasil 302.000, kemudian dikurang pembelian, dikurangi tadi retur dengan potongan, hasilnya 4398 pembelian bersihnya. Ada beban angkut pembelian, ada 90.000, lihat dari neraca saldo, maka berapa pembelian bersih ditambah dengan 90.000, maka totalnya adalah harga pokok penjualannya 4488, harga pokok pembeliannya. Maka berapa harga barang siap untuk dijual, yaitu Anda tinggal jumlah dari 2.700.000 persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian. Nah, tambah. Oke. Berikutnya ada persediaan akhir, lihat dari penyesuaian tadi. Ya, persediaan akhir tuh. Akhir, persediaan barang dagang akhir. Di sini oke. Ini ya. Akhir periode 1.300. Silahkan Anda masukkan juga ke sini. Barang akhir itu 300. Oke, dikurang maka 71 dari harga barang siap dijual dikurangi dengan barang dagang akhir sebesar 588.000. Itulah harga pokok penjualannya. Oke, sama ya dengan perhitungan kita tadi. Kemudian kita apain lagi nih, kita kurang dari jumlah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka laba kotor perusahaannya sebesar Rp176.000. Jadi labanya cuma 176.000. Udah selesai belum? Masih ada beban-beban. Bebannya apa saja, lihat. Nah, ini dari mana Pak? Dari neraca saldo setelah disesuaikan. Lihat beban-beban. Anda tinggal pindahin aja. Oke, di sini ada beban. Anda pindahkan ke sini. Pindahkan jumlah 5120 jumlah beban, maka tinggal Anda kurangin 176.000 dikurangi 5120. Maka ada selisih minus ya, 4944.000. Kenapa? Karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan pendapatan. Maka dalam artiannya perusahaan mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar 4944.000. Rugi ini berarti ini. Oke, kita lanjut. Perusahaan mengalami kerugian, kita masuk ke perubahan modal. Oke, modal awalnya berapa? 35.900. Lihat dari mana? Dari NSSD. Lihat modal awal. Modal. Oke, 35.900 kita pindahin ke sini. Kita pindahin. Karena tadi kita karena tadi kita rugi, maka di sini keterangannya rugi. Ya, rugi. Berapa ruginya? 4944. Karena rugi maka dikurang. Modal awal dikurangi dengan rugi. Modal awal nih dikurangi dengan rugi, maka hasilnya adalah 3956. Ada prefer nggak? Ada. 5.000. Lihat dari mana Pak? Pada prefer, lihat dari NSSD tadi. Ada nggak? Ada. Oh, ada. Berarti dikurangi lagi. Kalau nggak ada berarti ya kosong. Ada, maka dikurangi lagi 3956 dikurangi 500, maka hasilnya 30.456.000. Artinya dari modal awal 35 juta sekian, di akhir modal akhirnya berkurang sebesar jadi sisa modalnya tinggal 30 juta. Ya. Terakhir kita akan menyusun yang namanya laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, ini bisa saya buat. Formatnya sudah ada, saya tinggal isi saldonya saja. Nah, begini. Oke ya. Di sini akunnya ada kas, ada piutang, ada bla 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 dan seterusnya. Saldonya tinggal Anda pindahkan. Kas 2856 dari mana Pak? Dari NSSD tadi. Kas pindahin tuh 2856, pindahin ke sini. Begitu seterusnya. Pindahkan. Nah, kalau akumulasi itu dia mengurangi asetnya. Jadi kalau ini ada aset peralatan toko, di bawahnya ada akumulasi depresiasi peralatan toko, maka dia harus dikurang. Maka berapa nilai bersih peralatan tokonya? Anda tinggal selisihkan saja. Oke, begitupun dengan gedung, sini ada, maka nanti di jumlah ada jumlah aktifannya berapa. Aktifannya 50.606.000 rupiah. Pasifa sama, utang ditambah dengan modal. Kalau tadi harta, aktiva, sekarang pasifa, utang tambah modal. Berapa jumlah utangnya? Ada berapa utangnya? Ada utang dagang, ada utang gaji. Lihat dari mana Pak? Dari NSSD. Lihat utangnya. Utang. Nah, ada utang dagang, ada lagi utang gaji, ada 2. Anda tinggal pindahkan ke sini. Berapa jumlah utangnya? 20.150.000. Kemudian tambah dengan modal. Modalnya
lihatlah dari modal akhir, lihat dari laporan laporan ekuitas tadi 30.456, pindahin ke sini. Nah, karena tinggal tambah ini ditambah ini berapa, 50.606.000, sama dengan Aktiva, sama. Kalau nggak sama gimana Pak? Anda cek lagi laporan ekuitasnya, masih nggak ketemu, cek laporan laba ruginya, masih nggak ketemu, cek NSSD nya, masih nggak ketemu, cek jurnal penyesuaiannya, masih nggak ketemu, cek neraca saldonya, masih nggak ketemu, cek buku besar ya, masih nggak ketemu, cek jurnal umumnya. Oke ya, begitu untuk pembahasan modul hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.